Halo pemirsa Cakoci, jumpa lagi dengan saya Atik Sukma. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang hari spesial di bulan Desember, yaitu Hari Ibu. Telah hadir bersama kita seorang ibu yang pastinya istimewa bagi keluarganya, tapi juga ibu yang istimewa bagi Kota Madiun karena beliau ini bisa dikatakan ibu bagi masyarakat Kota Madiun. Beliau adalah Ibu Hajah Yuni Setiawati Maedi SPD MPD. Selamat datang Ibu di podcast Cah Koci. Terima kasih pagi-pagi Mbak Ati. Apa kabar nih Bu di hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Baik Ibu, terkait dengan peringatan Hari Ibu di Indonesia. Ini kalau di Indonesia itu agak berbeda Bu dengan di luar negeri, karena kalau di luar negeri itu cenderungnya hanya terkait dengan peran domestik ibu. Kemudian jadi hanya dikaitkan dengan penghormatan dan ucapan terima kasih. Kalau menilik dari sejarahnya Hari Ibu di Indonesia ini kan ada tiga kata kunci, yaitu perjuangan, kemudian bagaimana memperjuangkan peran perjuangan ibu dalam masa kemerdekaan saat itu. Artinya kata perjuangan itu masih relevan, kemudian termasuk dalam hal memperjuangkan kesetaraan gender, peran ibu dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, yang itu kata-kata seperti itu masih relevan bagi kita sampai saat ini. Nah, berkaitan dengan itu artinya ibu itu punya peran yang krusial gitu Bu, terkait dengan urusan pangan dan gizi bagi keluarga. Menurut Ibu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam dan warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semuanya. Saya Jayuni Setiawati Maedi SPDBD selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun mengucapkan terima kasih yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dengan podcast dari Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun bersama Mbak Ati. Iya Bu, Terima terima kasih kasih. luar biasa dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-97 tahun 2025. Peranan ibu memang luar biasa. Garda terdepan dan ganda ini merupakan sosok seorang perempuan, sosok seorang wanita dan sosok seorang ibu. Ibu merupakan garda terdepan dan mempunyai sejarah Hari Ibu yang luar biasa. Karena ibu merupakan sosok peranan yang utama, yang mulia, dan yang bersejarah. Dan ibu itu merupakan segala-galanya. Karena hati ibu adalah hati yang seluas samudera. Iya, sehingga kita di Indonesia luar biasa peran kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendamping suami, sebagai istri pendidik anak-anak kita, termasuk harapan daripada generasi penerus bangsa yang membesarkan anak-anak kita, khususnya yaitu bangsa Indonesia menyongsong menuju generasi emas tahun 2045. Sehingga anak-anak kita ini harus betul-betul mampu, betul-betul harus cerdas, harus sehat, hebat, kuat sebagai penerus bangsa 20 tahun yang akan datang. Itu Mbak Ati. Baik, dengan era zaman sekarang nih Ibu, apa sih sebenarnya tantangan terbesar para ibu saat ini Bu? Ya, tantangan terbesar pada kaum ibu muda ini khususnya adalah dengan adanya pola makan yang serba siap saji. Ya betul. Di samping itu juga gadget. Ini merupakan tantangan bagi kita khususnya kaum perempuan, kaum wanita, dan kaum ibu. Sehingga bagaimana langkah kita sebagai sosok seorang ibu itu betul-betul harus ibu yang penuh dengan kemandirian, dengan kekuatan, dengan ketangguhan, dengan kesabaran. Bagaimana langkah kita, yaitu cara mendidik kita sama halnya dengan visi misi Bapak Wali Kota. Visi misi Bapak Wali Kota itu astakarya Kota Madiun yang luar biasa. Perempuan itu harus pinter, harus cerdas, harus pandai, harus mumpuni. Itu pertama, seperti visi misinya Bapak.
Kemudian yang kedua harus peduli. Ini betul-betul peduli. Peduli dengan siapa? Dengan diri kita. Peduli kepada warga masyarakat. Kemudian pada keluarga. Kemudian yang lebih penting lagi adalah anak-anak penerus bangsa yang khususnya yang ada di Kota Madiun. Kemudian perempuan harus ikut membangun juga. Dalam arti membangun apa? Perempuan bisanya apa sih? Kan begitu ya Mbak Ati? Iya. Tetapi kita membangun dalam arti yaitu membangun, membina rumah tangga yang bisa mensejahterakan keluarga kita, warga masyarakat yang ada di Kota Madiun dan ada di Indonesia. Kemudian selain itu, selain peduli, yaitu kita harus melayani. Ya. Nah, salah satu melayani, bagaimana dengan melayani? Kita sebagai seorang wanita, seorang perempuan dan seorang ibu harus tahu yang mana kita harus melaksanakan menindaklanjuti, mendampingi suami. Kemudian peduli dengan warga masyarakat. Kemudian kita harus juga peduli kepada khususnya generasi emas kita dan anak-anak kita, keturunan kita dan sampai cucu kita. Kemudian yang kelima yaitu kita terbuka. Terbuka dalam arti di dalam keluarga itu harus terbuka, baik itu mulai di dalam rumah tangganya tentu ada dana, ada keuangan. Istilah perempuan, wanita ataupun ibu itu basa Jawa ini daringan kebak. Berhasil tidaknya di dalam keluarga tergantung nakodanya, yaitu ibu. Jadi inilah semua kembali ke situ. Kemudian yang lebih penting lagi yaitu ada anti korupsi. Anti korupsi ini salah satunya terpaut gandengan dengan terbuka tadi. Jadi harus pinter-pinter untuk memanajemen dan jangan sampai kita korupsi. Korupsi itu salah satunya misalnya kita menggunakan keuangan yang tidak sah, sehingga itu sangat berbahaya sekali dalam melaksanakan tindakan keluarga, dan keluarga itu tidak akan langgeng karena kita tidak menggunakan keuangan yang halal. Makanya dengan keluarga, dengan bapak harus terbuka dan jangan sampai mengkorupsi, karena itu kalau kita terima hasil yang bukan halal itu berbahaya untuk keluarga kita dan untuk anak turunan anak cucu kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu inovatif. Perempuan ataupun wanita ataupun seorang ibu itu harus mempunyai inovatif yang luar biasa. Inovatif, kreatif, bisa menambah income keluarga, salah satunya bergabung di UMKM. Kemudian yang terakhir berbudaya. Kita harus bisa seorang ibu mendidik putra-putri kita menjadi berkarakter, berbudi pekerti yang luhur, kemudian yang bersopan santun, baik itu kepada orang tua, warga masyarakat, pada agama. Karena itu perlu dan sangat-sangat penting sekali di dalam menindaklanjuti visi misinya Bapak Wali Kota Kota Madiun yang ke-8. Jadi Asta Karya Kota Madiun itu melekat pada seorang ibu. Sehingga di mana kalau sudah kita tindak lanjuti, ibu harus pinter segalanya. Baik di dalam keluarga mengatur keuangan, kita harus bersinergi dengan suami, dengan anak-anak kita, dan ibu harus betul-betul menjadi ibu yang betul-betul sosok yang sabar, kemudian saling menyayangi, saling menghargai, walaupun itu yang dididik itu anak masih kecil, kita harus bisa mana yang perlu kita tindak lanjuti supaya anak-anak itu menjadi anak yang penurut, anak yang soleh-soleha. Tidak kita tindak lanjuti dengan pola makan. Pola makan kita ya kita tindak lanjuti sesuai dengan kemampuan yang ada. Sehingga apa yang kita tindak lanjuti itu menjadi keluarga yang sehat. Betul-betul menu yang bisa menjadi harapan kita. Anak-anak sehat dengan menu seimbang atau menu 4 sehat 5 sempurna Mbak Ati. Salah satunya memilah dan memilih untuk bahan makanan pada anak kita itu harus betul-betul yang benar, sehingga harus ada sayuran, terus ada ini lauk pauknya, kemudian harus ada sayur, itu harus mau anak-anak kita.
Karena anak kita sekarang kalau junk food itu kan Iya, bisa langsung tinggal HP iya dengan betul. WA, nanti Iya. datang dengan Apalagi sekarang Gojek. itu sudah gampang. Betul, Sekarang itu banyak orang tua yang sudah bahkan dari mulai masih balita itu sudah pegang handphone, gadget kayak betul. seperti itu. Akhirnya Heeh. apa Kalau namanya? tidak ada HP, tidak ada gadget, nggak mau makan. Iya. Ya, nah Bagaimana Bu kalau hal itulah. ini menurut Nah, Ibu? kalau seperti itu, sebaiknya kita itu membatasi. Jadi Hmm. masalah anak dengan gadget. Hmm. Kalau di keluarga saya itu karena sudah terbiasa. Mulai 0 bulan sampai Hmm. usia 3 tahun. Hmm. Itu memang kita Tidak terpapar biasakan gadget dengan ya. gadget. Hmm. Sehingga memang kita seorang ibu ya harus kadang keras, Ya. kadang kita harus kenceng. Ya. Karena apa? Ini demi untuk kesehatan anak-anak juga. Betul. Karena kalau anak kecil kena gadget, Hmm. kena HP, terus kalau tidak disiapkan di depannya HP, mereka tidak akan mau. Oke. Sehingga kalau ada HP, mereka lahap untuk makannya. Hmm. Tapi kalau tidak ada, itu yang justru Iya, berbahaya. betul. Nah, itu saran saya ini selaku wanita, selaku perempuan, selaku ibu, selaku yangti Iya. ya. Jadi saya ya kadang memang kesabaran itu perlu, tapi kadang kita keras dalam arti kita Tegas, mendidik. ya Bu ya, lebih pada Keras dalam tegas. arti kita mendidik sehingga anak-anak itu penurut. Ya. Sehingga menurut bukan arti tertekan tetapi enjoy. Nah, salah satu upayanya kita sambil bercerita. Ya. Diceritani kalau zaman dulu itu dongeng. Ya, betul. Nah, didongengi ini kalau tidak makan nanti begini, badan kamu kurus, nanti tidak sehat, kamu menjadi tidak pintar, kamu tersisihkan dari teman-temanmu. Akhirnya anak-anak gitu ya Oma ya. Akhirnya mereka mau makan harus seimbang. Jadi harus mau makan sayuran yang berwarna hijau, berwarna merah. Jadi ini ada wortel, ini ada bayam, ada artinya sawi. prinsip beragam bergizi seimbang itu harus diterapkan sejak dini. Jadi ini ada tahu, tempe, ada telur. Ini semua harus menu seimbang dan ditambah lagi pasien emas sempurna lebih bagus, ditambah dengan susu. Sehingga makan harus mau dengan sayuran. Nanti kalau sudah gemuk, nah kita menjadi contoh dengan teman-teman. Makannya banyak, makannya apa? Sayuran, kemudian dengan lauk pauk dan ditambah dengan susu. Nah ini sehingga memenuhi daripada gizi yang berkualitas. Ini salah satu upaya kita. Dan gadget itu sedikit demi sedikit memang jangan langsung diberikan pada anak. Iya, sekarang itu kan apalagi ini ya Bu ya, dengan gadget itu anak-anak menjadi mudah untuk mendapatkan berbagai informasi di media sosial, apalagi iklan-iklan makanan yang menarik, tren-tren makanan kekinian yang belum tentu sehat gitu. Nah itu berbahaya Mbak Ati. Jadi kita beri batasan. Artinya orang tua juga harus ngerem juga ya Bu ya. Orang tua harus pada saat makan ya sudah kita harus sepakat bahwa pada saat makan tidak ada gadget gitu kan. Antara orang tua dengan anak jangan bawa gadget semua. Orang tua harus memberikan teladannya bagi anak-anak. Itu salah satu contoh. Memang tidak mudah Mbak betul, Ati. Bu. Memang itu tidak mudah. Jadi ini kan juga tantangan bagi kita betul, seorang Bu. ibu. Makanya ibu harus kenceng juga. Kenceng dalam arti kita tidak kereng, tetapi kenceng dalam arti kita untuk kedisiplinan. Biar anak ini menjadi anak yang patuh dan anak yang tahu aturan. Jadi boleh dengan HP hari Sabtu dan Minggu itu aja dibatasi hanya 1 jam. Nah, nanti bisa untuk melihat dan memang tidak bisa memungkiri ya dengan adanya gadget, dengan adanya medsos. Dengan adanya TikTok memang ini sudah zamannya. Tetapi kita tidak beri kebablasan, tidak beri berkelebihan. Apalagi khususnya untuk anak-anak kita generasi emas tahun 2045 itu berbahaya sekali. Ya karena kan kalau makan itu sebenarnya nggak hanya secara fisik ya, secara emosional itu juga diperlukan gitu Bu. Iya. Ya secara emosional
yaitu kehangatan pada saat harus, ya betul, makan kita harus di penuh situ, kasih sayang. betul. Dan pada Jadi, momen makan tuh iya kadang jadi ada betul, komunikasi jangan gitu. terus makan sambil lihat HP, ibunya lihat HP, keluarga lain, Iya, sehingga rasanya tidak ada perhatian. betul betul. Tapi kalau dengan kita apa ya, waktu dan sebagainya kita batasi, Kita luangkan kita lah ya, luangkan, nanti gitu. insya Allah akan bisa berkelanjutan, Iya. dan anak-anak kita menjadi sehat Berbudaya dengan pola makan gitu ya. dengan keseimbangan betul. antara berbagai macam sayuran dan kebutuhan Iya. yang harus bergizi Iya. lebih utama. Kalau terkait dengan ini tadi Bu, kan mulai ada budaya makan instan, junk food yang banyak berseliweran di media sosial ini, akhirnya anak-anak ini menjadi kurang mengetahui, kurang memahami, kurang suka dengan pangan-pangan tradisional ya dalam wujud makanan tradisional. Saat ini seperti itu nggak sih Bu, akhirnya efeknya itu? Gini, terima kasih Mbak Ati. Saya ini selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun kan tidak bekerja sendirian. Iya betul. Jadi saya selalu bergandengan tangan dengan pemerintah Kota Madiun. Di samping itu kita kan dengan OPD terkait karena semua OPD itu kan merupakan kepanjangan tangan daripada PKK Kota Madiun. Ada Pokja 1 sampai dengan Pokja 4. Kemudian salah satu upaya contoh pada hari ini kita bekerja samanya dalam podcast ketahanan pangan ini dalam rangka Hari Ibu ke-97 dengan ketahanan pangan dan pertanian Kota Madiun. Ini sangat luar biasa, saya senang sekali. Ini di Pokja 3 khususnya. Nah, dengan itu kita rasanya sangat melaksanakan menindaklanjuti kegiatan-kegiatan ini dengan Pokja 3, yaitu dengan ketahanan pangan, dan saya menindaklanjutinya dengan warga maupun ibu-ibu. Dari masing-masing ibu itu harus memiliki 3 macam tanaman. Salah satunya yaitu tanaman cabai. Kemudian tanaman terong. Kemudian tanaman tomat. Berarti tidak hanya di sekolah ya. Kalau sekolah itu kan Bapak ada program namanya Metapro, menanam tanaman produktif, kemudian Metayur, menanam tanaman sayur ya. Nah, kalau di sekolah kan ada kegiatan seperti itu. Kalau dari tim penggerak PKK berarti ada program semacam itu untuk diterapkan di rumah. Masing-masing ibu sekota Madiun ini, khususnya PKK itu harus memiliki 3 macam sayuran. Oh ya, karena PKK ada kegiatan semacam program atau slogan hatinya PKK ya Bu ya, memanfaatkan halaman biar yang indah, kemudian halaman yang rapi ya. Itu tidak harus tanaman hias saja gitu. Tapi kita kan juga ada sangkut pautnya dengan toga ya. Jadi toga itu kan tanaman keluarga. Tanaman obat keluarga. Itu saya kira terkenal sejak zaman dahulu. Iya betul Bu. Jadi kita sebagai ibu itu salah satu upaya tanaman toga harus betul-betul diterapkan. Dan untuk di Kota Madiun ini saya bikin sudut toga. Itu sudah dinilai oleh Pokja 3. Dan kita bekerja sama dengan Pokja 4 termasuk karena kesehatan. Salah satu upaya zaman dulu sebelum adanya dokter-dokter yang seperti sekarang ini, kita utama kalau anak kita lagi panas misalnya, Bro, Mbak Ati ya. Kita kan ambil apa? Jadi seorang ibu itu, apalagi yang ibu muda, ini harus tahu persis dengan toga. Toga itu sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satu contohnya jeruk nipis. Diambilkan. Kemudian bawang merah. Ini bisa untuk memasak, tetapi bisa juga untuk kesehatan. Untuk obat keluarga. Salah satunya anak kita demam atau panas nggak punyai obat misalnya. Itu bisa sudah malam gitu ya Bu ya. Itu jeruk nipis pertolongan pertamanya begitu. Dipotong, dirajangi berambang merah, kemudian diramesi, dikasih dengan minyak kelapa. Itu ditaruh di pelipis, di perut. Insya Allah kalau zaman dulu sembuh dengan sendirinya. Kemudian kalau kita batuk, pilek dan sebagainya, jeruk nipis ditambah kecap, dibakar terlebih dahulu, itu juga sembuh. Itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang sudah berbagai macam obat-obatan. Tetapi toga tetap harus penting. Perlu dan penting untuk ditanam
paham warga kita. Artinya pekarangan itu tidak bisa jadi lumbung pangan keluarga, lumbung betul. obat keluarga, begitu ya Bu ya? Betul, iya. Itu merupakan salah satu yang utama dan pertama untuk Kota Madiun khususnya PKK itu siap semuanya, baik di kecamatan, di kelurahan, kemudian di RT, RW sampai Desa Wisma. semuanya punya. Dan di samping itu program dari Bapak Wali Kota kan ada berbagai macam sayuran. Kita tunjang dengan P2L, Ya, pekarangan pangan lestari ya. Itu yang menjadi lumbungnya daripada ketahanan pangan yang ada di Kota Madiun. Artinya kalau ada tadi Bu ya tanaman cabai terus tomat itu kan dua tanaman yang sangat jadi parameter, salah satu tanaman pangan parameter pada saat penilaian laju inflasi ya Bu ya. Artinya kalau setiap rumah punya dua jenis tanaman itu berarti kan laju inflasi di Kota Madiun juga bisa terkendali begitu ya Bu ya. Terus pengeluaran keluarga lebih hemat, apalagi bagi keluarga-keluarga yang suka makan sambal gitu ya Bu. Itu pasti nggak akan berpengaruh dengan naiknya harga cabai dan tomat di pasaran gitu ya Bu ya. Iya betul Mbak Ati. Seperti salah satu contoh kita ada dampak inflasi ya. Iya betul. Tahun 2024 atau 2025. Kota Madiun nggak ada kata inflasi. Karena apa? Inflasinya rendah, terkendali. Kita udah punya lumbung pangan pangan yang sudah ibu-ibu mengantisipasi, mempunyai tanaman jenisnya 3 itu. Bahkan di sekolah anak-anak diajarkan. Jadi di sekolah pun saya dulu kan juga termasuk pendidik di SMP 2. Bu. Saya mengawali di SMP 2. Jadi anak-anak harus memiliki 3 tanaman itu di tempatnya di greenhouse. Nah, terus akhirnya teman-teman guru itu begini, Bu, nanti kalau semuanya membawa, terus kita sampai nanti panen, hasil panen itu kita apakan? Akhirnya saya begini, ini Ibu, jangan kan ngurusi untuk greenhouse SMP 2. Salah satu upaya kalau kita panen tidak usah takut, tidak usah cemas, kita mempunyai OSIS. OSIS itu orang tua kita hadirkan. Iya betul. Terus ada sayuran sawi, kangkung, dijual ke orang tua. Itu kita paket A5.000. Itu sudah menghasilkan sehingga anak-anak OSIS itu bisa berdaya. Nah, ini malah jadi tambah nilai plus juga anak-anak jadi belajar untuk entrepreneur ya Bu ya, gitu. Jadi entrepreneur. Kita awali dengan pekarangan pangan lestarinya atau greenhouse-nya di sekolahan, khususnya dulu di SMP 2 waktu saya belum purna. Itu sampai kurang lebih bertahan terus sampai saya purna. Dan ini sekarang ditindaklanjuti terus. Jadi setiap OSIS itu saya suruh di plastik. Setelah di plastik dilabeli OSIS SMP Negeri 2 Madiun. Dipromosikan ke orang tua. Dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah juga harus ikut membeli. Bu, beberapa waktu yang lalu kita sempat podcast dengan SMP Negeri 2 Madiun. Sekarang itu katanya ada rutin 1 bulan sekali mereka makan bersama. Itu hasil dari kebun mereka gitu. Ya itu kan juga upaya untuk mengenalkan pangan lokal. Yang nilainya plus-plus tadi sudah mengendalikan inflasi, mereka tahu kenapa pentingnya menanam, belajar berwirausaha gitu ya. Kita awali dengan ini pembenihan, setelah pembenihan kemudian tanam, setelah tanam tunggu nanti setelah panen, setelah panen akhirnya anak-anak ini tahu persis dan anak-anak cinta lingkungan, cinta dengan tanah. Kalau sudah begini berarti antara sekolah dengan ibu-ibu yang ada di rumah ini jadi bersinergi ya. Di rumah juga diterapkan, di sekolah diterapkan juga. Ada istilahnya parenting. Ya, betul. Lebih dekat antara guru, orang tua dan siswa murid, sehingga kita bersinergi sehingga ibu-ibu ini apa-apa sudah ada ibu-ibunya. Jadi parenting itu sangat-sangat perlu dan penting sekali untuk melaksanakan tindak-lanjut kegiatan. Dan anak-anak kalau sudah ada parenting, ada guru, ada murid, anak-anak otomatis nurut. Apa yang sudah kamu tanam ini terus ditindaklanjuti di rumah dengan nanam sendiri, nanti hasilnya
bisa diperjualbelikan, bisa untuk nambah income Iya, para malah bisa ibu. jadi ide ibu-ibu Iya, nih, wah ternyata betul. kalau di sekolah dijual, saya Iya. juga bikin dong di pekarangan Betul, ditambah jumlahnya ya, untuk kan dijual. bisa untuk income Iya, di keluarga masing-masing. Itu kan lebih bagus Mbak Ati. itu kan berarti juga prinsipnya sekarang P2L juga seperti itu ya Bu Betul ya? ya, Heeh. pekarangan pangan lestari tidak hanya untuk ibu-ibu PKK Mm-mm. sama Bapak Wali Kota, kan lahan-lahan yang kosong, Mm-mm. yang mati kan Ya, semua dihidupkan dimanfaatkan sekali, semua. dimanfaatkan untuk pekarangan pangan lestari. Dan kita beruntung sekali ya dengan adanya kita kerjasama dengan Ketahanan Pangan Pertanian Kota Madiun, dengan sekolahan, kemudian dengan PKK, dengan Dharma Wanita, organisasi-organisasi ada di Kota Madiun, baik GUW, kemudian dan yang lain-lainnya, kita satukan, beri arahan. Punya Sehingga satu visi bagaimana betul, menciptakan untuk menciptakan ketahanan pangan dan ketahanan gizi di pangan Kota gizi yang ada di Kota Madiun. Madiun ini lebih maju dan untuk mensejahterakan warga Iya, semuanya. dan pastinya bonusnya sumber daya manusia Kota Madiun bagus gitu Mbak ya. Lebih bagus, lebih mensejahterakan. Ini luar Mm. biasa Mbak Ati. Iya. Jadi saya sangat senang, sangat bangga itu dengan P2L, sehingga ibu-ibu yang ada di Kota Madiun itu istilahnya nggak ada yang ngerumpi sekarang. Ngerumpinya positif. Ngerumpinya positif dengan tanaman. Ya. Jadi saya punya grup itu P2L Iya. sekota. Ah. Saya hanya melihat, jadi melihat ibu-ibu itu semuanya waktunya panen gitu, di bawah Posting, gitu, ya, posting. Ayo ini lagi panen, di foto, Iya. ada tomat, Iya. ada terong, kemudian ada gambas, ada bayam, ada daun selada, dan apa gitu. Siapa yang mau beli? Iya. Jadi langsung di share kemana-mana. Terus ada dari P2L yang dari Kota Madiun itu di masing-masing kelurahan sudah ada job masing-masing yang ambil. Semua kelurahan di Kota Madiun sudah ada P2L-nya ya Bu ya. Catering, terus ada yang dari ini bukan dari catering malahan, mereka itu dari swalayan, supermarket. Jadi daun selada itu sudah masuk gitu ya, masuk ke swalayan. Betul. Dan ini kalau P2L ini sebagian besar ini anggotanya adalah para perempuan nih, sih Bu? Ya, dibandingkan ibu-ibu. Ya. Ini sekarang saya bersyukurnya itu. Jadi ibu-ibu Kota Madiun tidak yang ngerumpi. Ibu-ibu Kota Madiun itu bagaimana langkahnya untuk inovatif, kreatif, kedepannya lebih baik, maju dan sejahtera. Luar biasa. Oke. Baik. Ini dari tadi nyebut-nyebut kata pangan gitu, saya jadi pengen tahu nih, pasti pemirsa juga pengen tahu. Sebenarnya kalau di keluarga Ibu ada nggak sih menu favorit gitu? Kalau lagi kumpul gitu? Alhamdulillah keluarga kami itu sederhana Mbak Ati, nggak ada yang neko-neko untuk masakan dan yang lain. Pokoknya ada sayuran, itu sudah cukup. Ada sayuran, kemudian senangannya sambal bawang. Luar biasa. Apalagi bapak. Tapi kalau bapak itu senangannya sambal bawang, tetapi sekarang nggak begitu pedes sih. Karena ya sudah ya mengurangi ya Bu. Mengurangi. Jadi jangan sampai. Berarti nggak kayak anak-anak zaman sekarang yang pakai level sekian. Jadi kita sederhana aja di dalam keluarga kita, dan saya selalu bersyukur karena apa tuh Mbak Ati, kita itu kan berangkatnya dari PNS, pegawai negeri sipil, kalau sekarang kan ASN ya. Jadi ya sewajarnya lah. Jadi memang kita dari pola hidup yang sederhana, dan anak-anak itu ya biasa-biasa aja makan, ya pokoknya ada sayuran, ada lauk, dan memenuhi kriteria beragam bergizi seimbang itu tadi ya Bu ya. Pasti karena keluarga kami senangannya buah. Apalagi bapak itu kalau misalnya makan yang ikan potong dan sebagainya itu enggak suka. Sukanya ikan patin. Kemudian ada lele. Pokoknya ikan lah. Yang jadi, segar. Betul. Jadi kita sudah menghindari pola makanan-makanan yang itu tuh yang harus seperti daging kambing, seperti daging itu. Jadi kita lebih senang kulupan. Jadi ada ini apa ya istilahnya, kulupan itu urapan. Sayur-sayuran. Iya, betul. Jadi pokoknya sayuran lah. Apa saja. Pokoknya tidak sayuran ini apa? Gedek itu apa ya? Sayur rebung. Keluarga kami nggak suka istilahnya. Kurang suka. Gedek kok dimakan. Begitu katanya.
Gedek tuh anyaman yang biasanya Anyaman, bisa betul. dipakai untuk dinding Dinding rumah itu zaman anyaman. dulu. Terus apa namanya, kadang dibuat apa namanya, caping ya Bu ya, itu juga Iya. dari bambu gitu ya. Iya, betul. Kurang Makasih. suka, oke. Iya. Nah berarti budaya gemar makan sayur, buah ini Ibu terapkan terus untuk putra-putri, cucu-cucu begitu ya Bu Betul, ya? iya. Cucu-cucu saya harus suka makan Suka makan sayur, ya, karena sayur. semuanya Ya kalau tidak mau makan dibiasakan sayur, dari ya. kecil nggak Iya, akan betul, suka nggak gitu suka. ya Bu ya. Jadi tempat kita itu nasi dikurangi, tetapi orang makan nasi yuk gemuin Mbak saya. Tapi kan kalau makan tuh tidak harus nasi Bu, katanya Iya. orang ketahanan pangan, kalau kenyang tuh tidak harus nasi ya kamu sih. Jadi kita dengan sayuran, pokoknya ada sayuran. Pengganti kemudian nasinya berarti kentang, betul, ya, ubi, singkong betul, gitu ya Bu ya. Keluarga kita begitu, apalagi bapak itu senangannya polo pendem. Oh, Kalau kue-kue gitu, sudah nggak terlalu tersentuh ya. lah. Nggak tersentuh lah. Jadi ya, Cocok nih Bu alhamdulillah. dengan program ketahanan pangan. Makan tuh tidak kenyang tuh tidak harus nasi. Betul. Kemudian kita harus kreatif bikin inovasi Betul, bahan ya. pangan sumber karbohidrat yang non beras dan non terigu. Ya, kalau pendem tuh umbi-umbian, umbi-umbian. segala sesuatu Nah, itu yang kan terpendam sudah di dalam tanah gitu loh sama, pemirsa. Bapak RI 1 kan dengan menggunakan pola makan yang sekarang tidak harus makan nasi, kan bisa diganti sebagai pengganti non beras dengan umbi-umbian, ketela pohon, sama jagung. Oh ya, ini kan Bapak Ya, lagi kita, gencar-gencarnya betul, memanfaatkan lahan jagung, kosong, ya, lahan yang betul, tidak ya. produktif dijadikan produktif lagi dengan menanam jagung ya, gitu ya. Terus ini di samping itu satu bersyukurnya dengan ketahanan pangan pertanian Kota Madu dengan bekerja sama Pokja 3 kan ketuanya Bu Hani Toto, kemudian Mbak Mini itu sangat kreatif sekali, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pelatihan. Oh ya. Pelatihan khususnya pada ibu-ibu kader Posyandu. Oh ya, betul Bu. Kemudian dengan ada ibu-ibu dari tidak hanya kader Posyandu juga kader lansia. Ya. Kan Pak Toto ini selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Madiun hampir setiap bulan mengadakan kegiatan keterampilan untuk pengolahan makanan tersebut. Jadi juga dari bahan ikan lele. Ya. Kemudian ikan lele itu bisa dibikin nugget, bisa dibikin abon. Iya betul. Bisa dibikin ini apa? Yang baru bisa dibikin puding ya. Nah, tanpa rasa amis sama sekali loh. Itu kan kita salah satu upaya untuk peningkatan kualitas dengan ibu-ibu PKK-nya dengan dilatih sehingga tidak hanya nasi semuanya. Kemudian jangan untuk makan sumber protein itu tidak harus kelihatan. Jadi kalau sudah lele gitu kan kadang anak ikan. Iya gitu kan. Padahal itu yang perlu dan penting. Ikan itu menjadi sehat, kuat, menjadi cerdas. Karena sumber protein yang bagus untuk anak-anak yang kadar omega 3-nya itu dari ikan kan. Omega 3 itu. Tapi kan bisa dibuat nugget, bisa dibuat abon, bisa dibuat ini bergedel ya kan muat. Ya karena tantangan ibu-ibu sekarang itu yaitu tadi Bu ya. Ini saingannya jajanan kekinian nih, makanan-makanan instan nih, kalau nggak dibikin menarik anak-anak juga karena sudah terlanjur terpapar informasi di media sosial, ibu-ibu juga harus kreatif membuat pangan olahan di rumah gitu kan Bu ya. Dengan ketahanan pangan pertanian mengadakan pelatihan saya sangat bangga, saya senang dan saya selalu hadir dan memberikan arahan, kemudian memberikan ini ya masukan, motivasi ya Bu ya buat ibu-ibu. Jadi ibu-ibu di rumah, apalagi ibu-ibu muda, apalagi ibu-ibu yang bekerja. Betul Bu. Ibu-ibu yang bekerja itu pengennya semuanya serba cepat. Ya betul Bu. Serba cepat dan mudah. Dan sing mudah itu ya jackpot itu kan berbahaya. Iya. Nah makanya dengan pelatihan kerjasamanya dengan ketahanan pangan pertanian ini sangat menunjang sekali untuk ibu-ibu muda. Ya, karena makanan junk food itu beda dengan makanan siap saji. Kalau makanan siap saji kan kita bisa bikin dari bahannya itu bahan lokal, bahan-bahan yang aman, kemudian yang sehat. Kemudian kalau buat ibu bekerja mungkin di prosesnya seperti nugget tadi ya dibikin dimasukkan freezer, tapi bikinan sendiri, nanti sewaktu-waktu bisa digoreng sesuai kebutuhan. Jadi nggak harus bikin dari kita, olahan dari kita, dan itu lebih sehat dan
kita tahu persis bahannya, betul. tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya Ya, seperti pengawet, bumbu pengawet dan yang lainnya. Itu pewarna. sekarang kan iya betul. Kalau kita bikin sendiri ya memang ribet. Tapi dengan saya kadang itu memberikan arahan, perhatian, dan saya turun ke bawah, ibu-ibu muda ini harus betul-betul memperhatikan keluarga, khususnya yang mempunyai anak kecil. Betul. Jadi jangan sampai kena makanan yang siap saji, Betul. beli di luar, tapi itu berbahaya untuk kesehatan. Ya, itu Kalau kan gula, garam, minyaknya betul, tidak ya, bisa itu dikontrol kan, ya Bu betul, ya. kan itu berbahaya untuk kesehatan, apalagi itu untuk tumbuh kembang sebagai generasi emas Iya, tahun betul. 2045 itu betul-betul anak-anak harus berkualitas, anak yang sehat, cerdas, karena ini penerus bangsa. Ya, jangan Jadi, sampai anak-anak ini jangan belum sampai pada saat-saat produktifnya betul, kena penyakit yang iya, yang hipertensi, membahayakan dan ginjal, sebagainya. gitu, seperti itu, diabetes gitu Iya. ya Bu ya. Sehingga kan ibu ya walaupun bekerja ataupun ASN ya ataupun ibu-ibu yang berkarir, tapi harus mampu dan harus bisa untuk melaksanakan menindaklanjuti pola makan yang sehat pada keluarganya. Itu harus, kalau saya begitu. Ya, begitu. Karena sekarang itu tuntutannya apa-apa serba cepat. Mungkin karena saking banyaknya makanan-makanan instan. Jadi apa-apa serba cepat. Anak-anak maunya cepat, bekerja juga maunya cepat gitu ya Bu ya. Nah, tinggal artinya seorang perempuan, seorang ibu harus bisa mengerem begitu ya dengan pengetahuan dan wawasan yang terus diasah supaya bisa meluangkan waktu bagaimana mengkondisikan pangan dan gizi keluarga itu tetap dalam prinsip makan beragam, bergizi seimbang dan aman gitu ya Bu ya. Itu selalu saya kedepankan. Jadi saya ya kalau di rumah ya Mbak Ati, ini saya melihat anak-anak walaupun sudah rumah sendiri-sendiri, tetapi rumah itu saya beri pintu Mbak. Jadi ada butulan. Saya selalu ngecek anak-anak. Dan saya tuh selalu bersyukur dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun anak saya semua kan ASN. Iya. Tapi ibu bekerja berarti juga. Semua bekerja. Dan saya tidak pernah saya harus menyampaikan sesuatu dan sebagainya. Saya hanya dari jauh, melihat dari jauh seperti apa. Tetapi kenyataannya anak-anak itu setelah subuh itu mereka ke dapur dan melaksanakan menindaklanjuti untuk makanan itu. Kira-kira mau seperti apa? Ya, jadi menyiapkan. Jadi satu hari sebelum itu malam itu besok makannya begitu. Jadi anak-anak sudah siap, aku besok bekalnya ini bekalnya ini. Saya hanya dari jauh Mbak Ati, tidak pernah kok saya turun langsung terjun, tidak pernah. Saya hanya mengamati dari jauh. Ternyata alhamdulillah anak-anak itu mengikuti pola saya, sehingga mereka untuk makannya anak-anak itu semua dimasak sendiri. Nah itu berarti pemirsa ya, perannya ibu untuk menanamkan budaya baik kepada anak-anak, kepada putra-putri, sampai nanti ke cucu-cucu begitu ya. Jadi ibu tuh benar-benar menjadi teladan begitu ya Bu ya, untuk role model untuk menerapkan bagaimana sih mengelola pangan dan gizi keluarga supaya keluarga tetap sehat, tetap produktif begitu ya. Seperti itu. Kalau Bu sepanjang perjalanan ibu menjadi seorang ibu, bahkan sekarang sudah menjadi nenek, menjadi eyang gitu ya, ada nggak Bu dengan perkembangan sekarang itu hal-hal yang ibu tanamkan atau hal-hal yang ibu ajarkan pada putra putri itu ini sudah nggak relevan lagi nih dengan zaman sekarang gitu, harus ada baru lagi nih yang perlu disampaikan kepada putra putri? Kita dengan keluarga itu selalu sharing. Jadi saya kok sebagai ibu tidak sebagai peran yang harus mengikuti saya, tidak. Jadi saya ini istilahnya supel, tapi kita melihat situasi. Dan anak-anak alhamdulillah walaupun zamannya sekarang ini seperti sekarang ini sudah terus kemajuan zaman, tetapi anak-anak alhamdulillah bisa melaksanakan menindaklanjuti dengan sebaik-baiknya, yaitu itu tadi sebagai perannya masing-masing. Jadi pola makan harus betul-betul sehat, pola makan harus betul-betul sehat. Mungkin kalau dulu bisa ibu harus pagi harus benar-benar dari fresh. Sekarang karena sudah ada pangan olahan yang dibuat sendiri,
nugget yang sudah dibikin sendiri disimpan di kulkas, Betul, sekarang iya. bisa aja langsung gitu ya, nggak usah Ya, dari nol dari pagi-pagi sekali enggak. gitu ya, Jadi karena tantangan bekerja. betul. Hmm. Malam pun kedua anak saya ini mereka selalu masak sendiri pulang kantor gitu. Hmm, hmm, hmm. Pulang kantor gitu, alhamdulillah, dan anak-anak disiapkan berarti kan tidak boros. Ya betul Bu, kalau Tidak masak harus sendiri itu lebih jadi hemat. lebih hemat dalam Hmm, pengelolaan keuangan keluarga, hmm, dan memang ya harus lebih selektif hmm, hmm. sehingga anak-anak itu ya alhamdulillah dengan makan itu mau, dan memang eh, anak-anak itu senangannya olahan dari bahan ikan. Hmm, hmm. Nah, Iya, ikan apa iya. saja, jadi tidak harus patin, Hmm, misalnya hmm. ada lele, ada Hmm, gurame, ya. atau mungkin apa gitu. Karena Kota Silakan, Madiun ini kan tapi memang jadi makannya itu pusat diolah ini berbagai macam berbagai variasi macam, biar sehingga nggak anak-anak tidak bosan bosan, dan tidak tertarik. monoton terus digoreng, Hmm. terus di apa, kapan ada Dipanggang, tempe ya, dibakar. misalnya tempe goreng, tahu Hmm. goreng, tidak. Jadi Oh. misalnya tahu bisa dibuat bergedel, yang Ah, ada sayur-sayurnya tambahannya lagi. sayur-sayuran, Ah. diparut itu Mm-mm. dicampur. Kemudian kalau misalnya tempe itu kan bisa dihaluskan, digoreng, Mm-mm, dihaluskan, mm-mm, di blender, dibikin mm. nugget, itu kan juga Mm-mm, bisa. mm. Sekarang kita harus Kreatif. harus Mm-mm. pintar-pintarnya kita untuk melaksanakan menindaklanjuti bagaimana langkahnya supaya anak ini mau makan. Mm-mm. Itu saja sebenarnya. Artinya, kalau sudah tahu seperti itu, anak-anak menjadi ini teratur, baik untuk Iya. makannya, dan sayur itu harus ada. Sudah Iya, iya. sayur harus ada. Ya karena kan sayur Entah juga itu dibikin sup atau dibikin apa sayur bening ya. ya, ataupun tapi anak-anak itu senangnya bening-bening gitu. Ya biasanya masih belum Ya, kurang santan-santan betul, ya. betul. Iya, artinya kalau suka makan sayur itu vitamin mineralnya terjaga, seratnya terjaga, Betul. daya tahan tubuh lebih Bagus, baik ya, gitu ya baik. Bu ya. Ya apalagi Kota Sehat. Madiun ini sebenarnya menguntungkannya walaupun tidak seluas apa, tapi kita kayak jadi pusat perdagangan dari sekitarnya, jadi barometernya daerah lain gitu, ya. sehingga setara keberagaman bahan pangan lokal ini banyak sebenarnya, Banyak. tinggal menuntut Luar biasa. tinggal kreativitas kita aja dalam memanfaatkan. Punya kreativitas, punya inovatif, dan saya menyarankan ini khususnya pada UMKM yang sudah punya catering, Ya. ya ini harus terus berwawasan yang sangat luas, terus adanya komunikasi, terus Betul. mengikuti kegiatan-kegiatan, Iya. sehingga mereka betul-betul kemandirian itu ada. Dan kalau sudah mempunyai catering ya Iya. harus kita kompetitif, harus sehat Iya. gitu loh, dengan catering-catering yang lain. UMKM juga begitu, di Kota Madiun ini mengembang, menjamur banyak, Iya. tetapi dalam arti harus berkualitas betul. UMKM harus punya komunitas, sehingga antara UMK satu dengan UMK yang lain ini bisa berkomunikasi mana yang harus kita tindak lanjuti menjadi UMKM yang bagus semuanya, bernaik kelas dan berkualitas, Iya, maju mendunia seperti harapan Bapak Wali Kota. Itu harapan Iya, kita. iya. Makanya saya dengan UMKM juga saya wadahi Mbak Ati. Jadi UMKM itu di Kota Madiun juga banyak. Jadi ada yang makanan, Ya. kemudian ada yang kue kering, Ya. ada yang kue basah tradisional itu. Ya. Kemudian di samping itu adanya berbagai macam yang sudah mereka go Internasional. Nah, itu harus kita wadahi, disupport kita sekali untuk mensupport yang UMKM yang masih kecil, sehingga semuanya bisa sama kemerataannya, menambah income keluarga menjadi lebih baik, dan mereka menjadi lebih sejahtera. Oke, Ibu, kalau misalnya ada satu hari di Kota Madiun dalam rangka memberagamkan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat nih, kalau misalkan ada gerakan bahwa ada satu hari khusus, hari itu di Kota Madiun ini kalau melibatkan OPD terkait, kalau rapat non beras, bagaimana menurut Ibu? Non beras dan non terigu, menunya mulai dari makan sampai snacknya adalah yang non beras non terigu. Menurut Ibu ini akan saya sangat setuju yang sekali. bagus apa enggak? Ya, saya setuju sekali. Jadi kita melaksanakan menindaklanjuti pada misalnya kita bekerja sama dari PKK Kota ya misalnya dengan ketahanan pangan Petani Kota Madiun. Di sini ada Bu Hani, ada Bu Toto, ada Bu Hani Toto, dan ada Mbak Sumini. Nah, kemudian ada Bapak Kepala Dinas.
salah satu upaya kita. Kalau pas misalnya event-event Hari Ibu misalnya Ya. ya, dibuat aja acara yang spektakuler dengan melaksanakan menindaklanjuti Menunya menunya non semua beras, non terigu. non terigu. Kemarin itu Wakil Gubernur Iya. Bu Arumi Bu kan sudah Arumi. melonceng adanya pelatihan pada tanggal 20 sampai 21 Betul. November Iya. di Ketahanan Iya, Pangan di Kota sini. Madiun dengan bekerja sama dengan Bapak Kepala Dinas. Itu luar biasa antusiasnya. Dan Ibu Arumi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur acungi jempol 2 loh Bu Ati. Bagaimana langkahnya bisa mengadakan pelatihan dari berbagai macam ikan lele. Kemudian yang kedua dari non beras. Jadi semua bahan olahan itu dari ketela dan dari jagung. Semua makanan tersaji, kue-kue kecilnya sampai cestiknya dan sebagainya itu bagus sekali. Kemudian ada kerupuk yang dari daun kelor. Itu gumun luar biasa. Ini kerupuk apa kok ada hijau-hijaunya? Nah, ini kerupuk yang dari daun kelor. Kemudian ada bayam yang dibikin keripik bayam. Kemudian nanti misalnya itu kan bisa diganti dengan jagung, nasinya diganti dengan jagung, diganti dengan tiwul. Itu kan malah Pak Wali malah senang kalau ada acara misalnya memperingati Hari Ibu dibuat spektakuler dari non beras semua. Saya malah bagus, senang sekali. Karena kan OPD Tim Penggerak PKK ini kan jadi role modelnya masyarakat gitu ya. Ada ketika tahu akhirnya ini akan menjadi kebiasaan di masyarakat juga. Oh, ternyata makan tuh tidak harus dari nasi, makan tuh tidak harus, snack itu tidak harus berbahan dari terigu. Begitu kan Bu ya. Banyak potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan, apalagi kalau menunya juga menu proteinnya juga bisa beragam. Bisa dari ikan terutama. Karena itu penting. Salah untuk satu contoh kan kemarin Bu Arumi selama 2 hari di sini itu kan bahan dasar dari ikan lele. Dan beliaunya melonceng pada tanggal 25 November 2025 kampung yang ada berbudidaya lele di Goronggoro atau di apa Bu? Iya, di ini atau istilahnya Mbak kontrol Mbak kontrol. Itu Bu Arumi sangat mengacungi luar biasa. Artinya setiap jengkal lahan di Kota Madiun ini benar-benar dimanfaatkan, tidak hanya tanaman hias tapi karena Kota Madiun terkenal dengan disebut dengan kota 1000 bunga. Iya, tapi juga sejuta malahan ya. Sejuta bunga. Tapi sejuta lampu. Tapi juga pekaran itu dimanfaatkan untuk bagaimana meningkatkan pangan dan gizi keluarga, termasuk menambah pemasukan buat keluarga. Dan tidak hanya itu Bu Ati, sekarang itu kalau ada kegiatan-kegiatan untuk hiasan, kalau dulu kan mini garden. Dulu kan dengan bunga. Sekarang Pak Wali nggak mau, harus dari buah sayur. Sehingga kalau mau pulang sudah selesai kegiatan, kalau bunga kan dikembalikan ke orangnya tanam bunga. Tapi kalau sayuran untuk mini gardennya kan bisa dibawa ibu-ibu kemarin yang peserta hadir di situ ya. Ada yang bawa bayam, ada yang bawa sawi, ada yang bawa tomat, ada yang bawa nanas, ada yang membawa cabai. Ini kan luar biasa, bisa dibawa pulang, bisa dimanfaatkan, diolah bersama, dimakan bersama keluarga. Meningkatkan gizi keluarga lagi. Bikin mie rebus aduh sudah bawa sawi bapaknya dari tadi kegiatan, ada bawa tomat yang masih hijau, bisa dipotong-potong, campur sawi, sayur. Jadilah mie itu lebih bergizi dengan adanya berbagai macam sayuran, tidak hanya mie saja, tapi kan ada sayurannya, ada tomatnya, kemudian dipotongin cabai, lah itu kan menjadi selera makan lebih tinggi. Ya, luar biasa. Berarti ibu ini tadi dari rumah sudah menanamkan budaya makan sayur di rumah. Ibu transformasikan lagi ke dalam program
PKK, betul. menggerakkan tim penggerak PKK Betul. sekota Madiun ini dari kelurahan, kecamatan dan kota Sampai untuk RT RW, sampai RT RW desa wisma ya. untuk Jadi saya bagaimana selalu turun ke lapang, bagaimana langkahnya biar warga masyarakat Kota Madiun itu semuanya menjadi sehat. Sehat tidak dari obat, tetapi Iya. sehat dari sayuran yang alami. Dari Dan makanan. sekarang kan tidak ada pestisidanya. Iya. Jadi sekarang kan Kalaupun pakai adalah yang sayuran-sayuran alami yang gitu ya Bu ya. betul-betul sayuran dengan hasil yang tanpa obat-obatan. Tanpa obat kimia. Ya, jadi itu yang lebih sehat. Oke Bu, tapi ya Bu, menjadi nahkoda pangan dan gizi keluarga itu kadang-kadang, apalagi Bu bekerja itu kadang-kadang ya ada capek-capeknya loh Bu. Ada lelah-lelahnya, ada sekarang kalau kata istilah anak sekarang itu bosen, gabut gitu. Kata istilah anak sekarang. Nah, padahal seorang ibu itu kan juga selain harus menjaga fisiknya, kesehatannya itu tidak hanya fisik tapi juga mental. Kalau menurut Ibu gimana Bu kiat-kiatnya mengatasi hal ini? Cara mengatasinya kita selalu bersyukur dan bersyukur, dan kita harus tetap enjoy. Makanya ibu itu adalah segalanya. Ibu itu memang tugasnya berat. Sebagai betul. sosok ibu itu kita dilahirkan oleh Allah itu adalah perempuan yang harus kuat, perempuan yang hebat dalam melaksanakan menindaklanjuti. Sudah saya sampaikan tadi, ibu perempuan atau wanita mempunyai hati yang seluas samudra. Kita harus menjadi sosok ibu yang mandiri, sosok ibu yang tangguh, sosok ibu yang kuat, yang bahagia. Harus penuh dengan kasih sayang dan ketulusan. Itu salah satu upaya kita. Dengan hati yang sabar. Itu kalau seorang ibu saya laksanakan, saya tindak lanjuti peran saya sebagai ibu, memang seperti itu. Jadi hati ibu adalah seluas samudra. Kita harus bisa mandiri, kita harus kuat, kita harus tangguh menghadapi apapun, dan kita penuh kesabaran dan penuh kasih sayang. Salah satu upaya kita kalau sudah itu kita laksanakan, kita tindak lanjuti dengan penuh kesabaran, penuh kekuatan, penuh kasih sayang, insya Allah kegiatan apa yang kita laksanakan itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti untuk warga masyarakat Kota Madiun. Jadilah perempuan yang hebat, jadi perempuan yang mandiri, perempuan yang kuat. Bagaimana langkah kita? Itu dengan penuh kesabaran. Kita mempunyai anak, tentunya anak itu dengan berbagai satu dalam keluarga itu yang namanya anak itu punya prinsip yang berbeda-beda, dan mempunyai anak satu dengan yang lain juga berbeda-beda. Ya, tapi kita harus bisa menyelami dan kita tahu. Jadi anak itu karakternya anak. Karena 1, 2, 3 itu jelas beda. Saya alhamdulillah anak kan 2, laki-laki dan perempuan. Kalau anak laki-laki saya itu diam anaknya, tapi kalau yang satu yang perempuan ini mandiri, maka itu harus kita selami. Dari situ dengan kediaman ini maka kita tidak perlu dengan kekerasan, perlu kita sharing, perlu adanya pendekatan apa yang mereka mau. Karena itu ibu harus punya tahu, pengetahuan, betul. harus Jadi mengasah harus pengetahuannya terus ya Bu ya. Anak, betul. Itu dalam keluarga harus begitu, tidak harus kita kerasi, tidak harus kita kamu harus jadi begini. Saya tidak. Jadi saya anak itu mempunyai karakter masing-masing yang harus kita tahu. Salah satunya kalau anak pendiam itu bagaimana pendekatan kita. Jadi kita harus penuh kasih sayang. Kita dekati bagaimana langkahnya, pengennya apa, besok pengen jadi apa. Itu salah satu upaya kita. Kemudian yang satunya mandiri. Dengan kemandirian kita harus mengikuti. Jadi kemandirian mereka, aku pengen ini, pengen ini. Kita harus menjadi harus support bisa, ya Bu ya. Ya, terus kalau yang besar itu kan halus, jadi anaknya beda, walaupun laki-laki tapi mempunyai hati yang halus, maka kita dekati dengan kehalusan. Pengennya seperti apa, kamu pengen jadi apa. Jadi selalu kedekatan itu membawa buah, membawa hasil yang baik juga. Anak di dalam
anaknya misalnya banyak, tapi kan karakter masing-masing. Beda-beda. Istilahnya ke Kecerdasannya tuh beda-beda Boso Jowo, juga. dalam satu tarangan itu pasti ada kelebihan masing-masing dan ada Iya. kekurangan. Itu kita harus pahami betul. mm. Jadi kalau yang satu pendiam, satunya halus, yang siji mandiri, kita harus sama-sama mengikutinya. Dan alhamdulillah saya dengan Bapak itu di dalam mendidik anak ini kita serahkan ingin apa Ya. dan selalu menspot. Dan Bapak itu tidak pernah memarahi. Yang kadang keras itu justru malah saya. Jadi Iya. setiap pagi waktu masih kecil itu habis subuh gitu, Bapak selalu menyampaikan, ayo cepat, mamamu kalau sudah membuka jendela membuka mulut. Iya. Membuka jendela Iya. membuka mulut. Makanya Bapak ayo cepat bangun, ayo cepat. Jadi malam itu mesti saya ngontrol untuk belajar. Belajar itu kalau yang nomor 1 itu harus didampingi. Oh, oke. Tapi kalau yang nomor 2 Bisa sendiri. karena dia kemandirian tadi ya, Jadi, Bu ya. kalau yang nomor 1 harus kita jaga, kita tunggui, kita perhatikan. Jadi saat besok berangkat buku harus ready. Belajarnya apa? PR-nya apa? Saya dulu begitu. Kalau yang nomor 2 sudah mereka tahu. Jadi yang nomor 1 itu kelas 1-nya dulu 6 tahun 8 bulan. Kalau yang nomor 2 itu 7 tahun. Ternyata beda 2 bulan. Itu juga beda di dalam pelaksanaan untuk membaca. Begitu ya, Bu ya. Iya. Jadi yang 7 tahun ini sudah siap. Mereka kalau saya tungguin nggak mau, sudah punya. Karena itu sekarang pemerintah kan cenderungnya kalau anak SD itu masuknya 7 tahun. Itu maksudnya begitu. Iya, secara mental sudah lebih kuat, sudah siap. Iya, jadi sudah siap. Yang belum ada 7 tahun, ini kita masih mendampingi. Oh, Kalau ya. keras sedikit gitu, Patah semangat. Ya, dan inilah yang namanya anak. Iya. Jadi apapun saya sebagai peran seorang ibu, ya ini untuk masyarakat utama, jadilah sosok ibu yang bisa mendampingi anaknya dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang. Karena yang namanya anak itu berbeda-beda karakternya. Nah, itulah untuk kesuksesan putra putri Bapak Ibu khususnya yang ada di Kota Medan, salah satu upaya untuk mendidik itu seperti itu. Tidak seperti ke anak, tetapi seperti kepada temannya. Iya, Bu. Apalagi kalau sudah remaja ya, Bu ya. Remaja kayak pacarnya saya dulu dengan anak laki-laki. Kalau perempuan itu begitu. Kalau sekarang kan istilahnya ansik-ansik pucuk terine podo laki-laki dengan anak perempuan karena dengan berbagai macam perkembangan zaman sekarang. Iya. Ini medsos juga betul. berbahaya, kemudian adanya narkoba, adanya seks bebas dan pernikahan dini yang lain-lain berbahaya untuk anak-anak remaja sekarang. Kalau dulu zaman saya dulu itu yang gadget belum ada. Itu perempuannya di mana-mana dikawal. Kalau sekarang enggak, laki-laki mau laki perempuan dikawal juga. Semuanya dipantau lah, Bu ya. Remaja. Itu Mbak Ati saya kira. Iya. Jadi Ibu, satu lagi penasaran, Bu. Ibu ini kan sibuk sekali ya. Ibu kalau me time gitu apa yang Ibu lakukan? Pasti Ibu ada waktu di mana saya pengen sendiri gitu. Bagaimana Ibu itu biasanya apa yang Ibu lakukan kalau pengen mericas lagi energi? Karena kan kesibukan Ibu luar biasa, kadang sampai malam, weekend juga masih ada kegiatan begitu kan, Bu ya. Kalau saya sih nggak pernah sih kok sendiri gitu, jarang. Saya malah justru kalau saya itu pengen dengan anak-anak dan keluarga semua kumpul. Apalagi kayaknya dengan adanya anak cucu. Saya, itu adalah bagaimana bagian saya. Ya, jadi walaupun secapek apapun, kalau kita sudah ada cucu, itu beda luar biasa Bu Ati. Sehingga kok saya sendiri kemana-mana sama ibu saya jarang. Tapi saya selalu bersyukurnya itu saya inginnya justru lebih dekat, lebih berkumpul dengan keluarga, khususnya cucu. Cucu itu kalau kita capek sudah melepas lelah. Sehingga kalau ada cucu, walaupun itu cucu kadang ya polanya beraneka ragam tetapi kita
senang, kita bahagia kalau ketemu dengan cucu. Artinya untuk Kemudian, merecharge iya, itu tidak betul. harus kita punya waktu khusus begitu ya Bu ya, Enggak, tapi bisa dipadukan dengan momen-momen iya, kebersamaan bersama bersamaan, keluarga. iya. Jadi salah satunya ketemu anak, ketemu cucu, makan bareng, nggak perlu makannya yang enak-enak. Allah sudah camilan sambil kita ngomong, itu sudah merupakan kepuasan bagi saya dan kebahagiaan. Itu adalah cara Ibu untuk kembali mendapatkan energi Iya, gitu betul, ya. iya, semacam itu salah energi. satu ketemu anak cucu sudah itu merupakan kebahagiaan, itu merupakan semangat untuk kita menindaklanjuti kegiatan kita, dan kita selalu bersama-sama walaupun Bapak ini luar kota terus Iya, ya, sibuk luar sekali kota, Bapak. sibuk dan sebagainya. Yang utama dan pertama kita saling komunikasi, Ya. itu salah satu upaya kita. Ya kan sekarang alhamdulillah gadget itu juga ada Iya, sisi positifnya betul, mempermudah ya, komunikasi ya Bu betul. ya. Kita selalu Oke, baik Bu. Ya. Kira-kira terkait dengan tema peringatan tahun ini Hari Ibu itu kan perempuan berdaya dan berkarya menuju Indonesia Emas. Kira-kira apa nih Bu pesan yang bisa Ibu sampaikan kepada khususnya para ibu yang menyaksikan podcast hari ini? Ini saya mempunyai pesan untuk para ibu-ibu semuanya, khususnya yang ada di Kota Madiun. Jadilah perempuan, wanita, atau ibu yang tangguh, ibu yang mandiri, kuat dalam melaksanakan dan membina rumah tangga dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang, juga sebagai garda terdepan dalam keluarga kita. Ibumu itu yang luar biasa. Dan ibu ini khususnya pada ibu-ibu yang tangguh, wanita tangguh, perempuan tangguh, ataupun ibu tangguh, itu yang lebih banyak memberi daripada meminta, yang selalu menuntun tanpa menuntut, yang di hatinya ini selembut kapas, tapi mentalnya sekuat baja. Itulah ibu, tak pernah lelah dan tanpa batas. Jadi ibu itu walaupun dulu kita waktu masih setelah menikah kan 9 bulan di dalam kandungan, kemudian melahirkan, kita mendidik mulai anak menjadi tumbuh remaja, menjadi dewasa, kita nikahkan, setelah menikah mereka berumah tangga, tetapi setelah mereka berumah tangga akhirnya hati seorang ibu itu tidak akan melepaskan begitu saja. Itulah hati seorang ibu itu begitu. Walaupun mereka sudah berkeluarga, berkarir, berumah tangga, tetapi hati ibu ini tetap rasanya menyatu. Jadi seperti pada waktu dulu, jadi tidak melepaskan begitu saja, jadi tak lepas, tak kenal batas. Itulah seorang ibu. Dan saya punya pantun Bu Ati, buat ini khususnya ibu-ibu yang ada di Kota Madiun dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-97 tahun 2025, yaitu saya mempunyai pantun buah tomat dicampur labu. Oh, cantik. Labu ke labu tumbuh 1000. Oh, cantik. Ucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang selalu ada di hatiku. Oh, itu. cantik. Terima kasih itu Ibu. Baik Ibu, terima kasih sudah hadir di podcast Cah Koci di tengah-tengah kesibukan Ibu. Siap. Sehari-hari ini dan kedepannya semoga Ibu tetap sehat. Amin. Tetap menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Madiun, terutama para perempuannya. Amin. Dan tentunya bisa menginspirasi pemirsa dimanapun berada. Baik Ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Baik, demikian episode kali ini. Pada akhirnya pangan adalah wujud cinta seorang ibu yang paling nyata bagi keluarga, dan di tangan seorang ibu warisan gizi ini tidak ternilai harganya, begitu ya Bu ya. Siap. Kepada para ibu, selamat Hari Ibu, tetap berdaya dan berkarya menjadi nahkoda pangan dan gizi keluarga. Sampai jumpa di episode podcast Cah Koci berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.